Selesai perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Aktivis anti masker Muhammad Yunus Wahyudi menyerang majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Yunus melompat ke meja hakim dan berupaya memukul hakim usai dijatuhi vonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Ruang sidang pun sontak menjadi riuh. Yunus kemudian digiring petugas keluar ruangan. Pasca insiden ini, pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi akan melaporkan Yunus ke Mahkamah Agung. Sementara kuasa hukum Yunus akan mengajukan banding atas putusan hakim. Pengadilan Negeri Banyuwangi akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan kami yang ada di Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian juga melaporkan ini ke Mahkamah Agung dan juga ke Bawaslu kronologi. Jadi dari Pengadilan Tinggi Surabaya kami akan mohon petunjuk di mana kelanjutannya. Akan upaya hukum yaitu banding. Akan tetapi kami menunggu penjelasan dari keluarga. Sudah disampaikan tadi di depan persidangan bahwa dengan pembelaan kami selaku penasihat hukum yang diabaikan, sehingga tuntutan jaksa penuntut umum yang dikabulkan. Sebelumnya, aktivis anti masker Banyuwangi Muhammad Yunus Wahyudi ditangkap usai videonya viral di media sosial. Ia menyebut COVID-19 tidak ada. Yunus juga terlibat aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Video seorang oknum anggota TNI memukuli seorang pria di Kramat Jati, Jakarta Timur viral di media sosial. Dugaan penganiayaan Bahar bin Smith terhadap Rian Jombang berbuntut panjang. ...26 WNI dievakuasi dari Afghanistan usai Taliban kuasai Kabul. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, kita memiliki informasi apa lagi hari ini? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi api menghanguskan sebuah pom bensin mini di Sumeneb, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, pemilik toko dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Komini sebelah selatan Polsek Genteng. Sebuah pom bensin mini di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran terjadi saat pemilik pom mini Heliah sedang mengisi BBM. Namun saat mengisi, BBM meluap hingga menyebabkan percikan api hingga terjadi ledakan dan terbakar. Bahkan sebuah toko konvensi di sebelahnya pun ikut terbakar. Warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Ada pemadam sampai 4 tadi. 4 pemadam kebakaran. Telat tapi. Tapi telat ya? Ya telat, api sudah mati karena antusias itu masyarakat kan apa yang air dari masjid itu, di sini ada yang dari sungai terus disiram-siram. Akibat kejadian ini pemilik pom ini dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar ringan, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi kebakaran dipasang garis polisi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditkrimum Polda Metro Jaya hari ini memanggil personel band Noah David untuk diperiksa. David dipanggil sebagai saksi atas laporan dugaan penipuan dan penggelapan uang. Nia Albert Dorvel alias David Noah dijadwalkan diperiksa pada siang tadi di Ditkrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah.
David dan dua rekannya yang merupakan direksi sebuah perusahaan diduga menggelapkan uang usai dilaporkan seorang bernama Lina Yunita. David awalnya menjadi perantara komunikasi antara perusahaannya dan Lina sebagai investor dalam proyek pembangunan kapal. Namun tenor pengembalian uang yang dijanjikan selama 6 bulan tak kunjung diterima Lina. David sebelumnya sempat menyangkal tuduhan tersebut. Ia menjelaskan kedua rekannya kini juga menghilang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan David Noah, sudah ada rekan kami Yosefina Damaris di Polda Metro Jaya. Selamat sore, Yosefina. Apakah David Noah hingga sore ini jadi hadir di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa? Ya, Syafa, David Kurnia Albert atau yang lebih dikenal sebagai David Noah dipastikan tidak hadir, tidak memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 1,15 miliar yang seharusnya dijadwalkan dilakukan di Mapolda Metro Jaya pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dua terlapor lainnya. Kalau dari keterangan kuasa hukum David secara tidak langsung disebutkan bahwa kliennya ini sampai dengan saat ini masih belum menerima surat undangan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan hari ini sehingga tidak bisa hadir, dan disebutkan bahwa kliennya sebenarnya ini akan kooperatif jika polisi memang membutuhkan keterangannya. Namun di sisi lain dari pihak kepolisian tadi diwakili oleh Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya secara tidak langsung juga bahwa surat panggilan ini sudah dilayangkan terhadap yang bersangkutan dan harapannya David beserta dua terlapor lainnya ini bisa datang, bisa kooperatif dan menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang ini. Kasus ini dilaporkan oleh Lina Yunita, sudah terregister pada 5 Agustus 2021 kemarin. Lina ini juga diduga merupakan korban dalam kasus ini. Pertemuan antara Lina dan David terjadi antara tahun 2019 atau 2020. Di sana David mengaku sebagai komisaris ataupun salah satu direksi perusahaan penggalangan kapal, dan Lina di situ meminjamkan uang sejumlah 1,15 miliar, dan dalam rentang waktu 3 hingga 6 bulan dari waktu perjanjian seharusnya uang tersebut beserta keuntungan ini akan dikembalikan kepada Lina, namun sampai dengan saat ini artinya sudah 1 tahun lebih masih belum dikembalikan. Dari pihak pelapor juga disebutkan sudah mencoba melakukan komunikasi dengan David dan dua terlapor lainnya, namun sampai dengan saat ini masih belum menemukan titik temu sehingga mau tidak mau melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Untuk saat ini perkembangannya seperti itu, Syafa. Kita nantikan lagi kelanjutan kasusnya seperti apa. Syafa. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Video seorang oknum anggota TNI memukuli seorang pria di Kramat Jati, Jakarta Timur viral di media sosial. Diduga pemukulan dipicu motor korban menghalangi mobil pelaku yang melintas di jalan sempit. Oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial S diduga menganiaya seorang warga RT 5 RW 05 Kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengatakan penganiayaan terjadi saat oknum S hendak melajukan mobilnya di Jalan Balai Rakyat pada Rabu sore lalu, namun terhalang motor. Kala itu mobil S yang diduga merupakan anggota Babinsa Kecamatan Palmerah tersebut terhalang sejumlah motor pegawai salah satu tempat produksi madu tempat korban bekerja. Namun saat korban hendak memindahkan satu sepeda motor dari jalan, oknum S membuka kaca mobil lalu bertanya harga narkoba. Pertanyaan tersebut karena korban sempat menjadi korban salah tangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ia ditangkap tanpa barang bukti. Pertanyaan tersebut diakui korban cukup menyinggung hingga korban bertanya balik apakah oknum S yang melaporkannya. Oknum S marah dan memukuli korban. Saya dipanggil, ini kamu. Pas dia keluar mobil, saya dihantam periksaan 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Itu langsung jadi babi buta sama dia. Udah, ada yang misahin juga sih sampai kejadian itu. Udah gitu aja sih. Aksi ini terekam CCTV salah satu rumah warga. Saat kejadian ada sejumlah saksi, namun tidak berani melerai. Karena pemukulan, korban menderita memar di beberapa bagian tubuh. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sebelumnya, video seorang oknum anggota TNI mengadang ambulans hingga mengakibatkan bayi kritis meninggal dunia juga viral di media sosial. Oknum TNI tersebut kini ditahan dan menjalani proses hukum. Inilah video amatir yang terekam dari sebuah ambulans yang dikemudikan Golib Nur Ilham. Ambulans yang sedang membawa bayi kritis ini dihalang-halangi sepeda motor yang dikendarai oknum prajurit TNI Angkatan Darat Praka AMT. Awalnya ambulans sempat tidak sengaja menyerempet motor karena tidak memberi jalan. Pengendara motor tidak terima, mengejar dan terus menghalangi laju ambulans di sepanjang Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Namun sayang, bayi yang dibawa ambulans meninggal dunia usai sempat dirawat di RSUD Budi Asih. Meski pihak keluarga bayi tidak mempermasalahkan penghalangan ambulans, Praka AMT tetap diproses hukum. Oknum anggota Yonzipur 11 DW Kodam Jaya ini kini ditahan di Denpom Jaya 2 Cijantung. Praka AMT diproses hukum atas perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video bocah yang melempari pengendara di Tol Belawan Medan viral di media sosial. Setelah ditangkap, ternyata bocah-bocah tersebut meniru para pemuda yang melakukan hal serupa. Aksi pelemparan batu ke arah mobil yang melintas di pintu keluar Tol Belawan kawasan Kampung Kurnia, Kota Medan terekam kamera pemilik mobil. Tidak hanya satu mobil, sejumlah mobil yang melintas juga menjadi korban lempar batu sejumlah orang tidak dikenal. Dari rekaman, pelaku beraksi berkelompok. Para pelaku pun nekat menghampiri mobil dan melemparinya dari jarak dekat. Polisi tak langsung memburu pelaku yang kerap nongkrong di pinggir jalan tol. Aksi kejar-kejaran pun warnai penangkapan karena pelaku melarikan diri. Kejar. Mirisnya, para pelaku yang tertangkap adalah anak-anak di bawah umur. Keduanya mengaku meniru para pemuda di lingkungannya melakukan hal serupa. Mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh abang-abangan ataupun para remaja-remaja yang mereka lihat, sehingga mereka sebagai anak-anak ikut melakukan perbuatan tersebut. Kini kedua pelaku masih diperiksa petugas kepolisian. Pelaku akan diberikan pembinaan dan diserahkan ke keluarganya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut. Para korban fetish mukena di Malang, Jawa Timur lapor polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.